Assalamualaikum, ini udah dimulai nih. Halo. Belum, Pak. Ya, jadi terkait dengan kekonvergenan ini sebetulnya ini nanti kalian bisa lihat juga sebetulnya kaitannya ini sebenarnya diterangkan juga di buku kalkulus ya, di buku kalkulus tuh. Jadi kalian kalau berusaha coba memahami ini ya, berusaha mencoba memahami ini, sebetulnya nanti kalau ketemu lagi di mata kuliah kalkulus, ada nggak ya mata kuliah kalkulus ya? Udah belum mata kuliah kalkulus kalian? Udah, Pak. Sudah ya, sama Pak Toheri ya, sama siapa? Biasanya sama Pak Toheri ya. Iya, sama Pak Toheri. Nah, udah dibahas belum coba ini? Kriteria konvergenannya udah dibahas belum? Belum, Pak. Oh belum, di kalkulus belum? Masa sih? Ya, seingat saya sih belum, Pak. Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Ini bahas dulu oleh kalian ya. Kayaknya sih nanti yang dijelasin di hari apa Rabu ya. Kita ketemu lagi kapan? Rabu ya? Kamis, Pak. Kamis ya. Nanti Bapak coba menerangkan yang ini ya, tentang Yap. konvergenan ya. Karena ini nanti akan berlanjut terus tuh. Artinya dibanding apa materi analisis real yang lain, nah ini banyak digunakan ya, banyak digunakan. Oke, silakan ya, dimulai ya. Masih nunggu nggak apa-apa eh, silakan ditunggu temennya. Kalau nanti sudah lumayan banyak langsung mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan membahas tentang kriteria konvergenan, yaitu berkenaan dengan kriteria barisan monoton dan kriteria Kaunzi. Adapun anggota dari kelompok 11 ini yaitu terdiri dari yang pertama ada saya Abdul Raja selaku moderator,
Yang kedua yaitu pemateri kedua adalah Siti Rahma, dan yang ketiga ada Mutiara Aziza. Langsung saja untuk persingkat waktu, saya akan membahas materi yang pertama yaitu mengenai barisan monoton. Lanjut. Lanjut. Berdasarkan definisi 12.1 barisan monoton. Suatu barisan X yang himpunannya yaitu terdiri dari suku Xn dikatakan monoton jika berlaku salah satu X itu naik ataupun turun. Adapun masing-masing dari X naik dan turun terdiri menjadi dua. Untuk X naik yaitu yang pertama ada X naik atau increasing, yaitu jika suku Xn itu kurang dari atau sama dengan Xn plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Kemudian X naik yang kedua ada X naik murni atau strictly increasing, yaitu jika suku Xn itu kurang dari Xn plus 1 untuk setiap N adalah anggota bilangan asli. Kemudian untuk X turun, yang pertama ada X turun atau decreasing, yaitu jika Xn itu lebih dari atau sama dengan Xn plus 1 untuk setiap N anggota bilangan asli. Kemudian Xn turun yang kedua ada Xn turun murni yaitu strictly decreasing, yaitu jika Xn lebih dari Xn plus 1 untuk setiap N anggota dari bilangan asli. Lanjut. Berikut adalah contoh dari barisan naik, turun, dan tidak monoton. Yang pertama barisan naik atau monoton. Yang monoton yaitu yang pertama ada 1, 2, yang pertama yaitu 1, 2, 3, 4 sampai suku ke N. Ini adalah barisan naik murni. Kemudian yang kedua 1, 2, 2, 3, 3, 3 ini untuk contoh barisan naik yang biasa. Kemudian ada contoh yang ketiga yaitu A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3 sampai A pangkat N, yaitu jika A lebih besar dari 1. Kemudian untuk contoh barisan turun yang monoton yaitu yang pertama ada 1 per 2, 1 per 3, sampai 1 per N. Ini adalah contoh monoton turun yang murni. Kemudian ada contoh yang kedua yaitu 1 per 2, 1 per 4, sampai 1 per 2N min 1. Ini untuk contoh barisan turun yang biasa. Kemudian ada contoh yang terakhir ada A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, sampai A pangkat N jika nilai A di antara 0 dan 1. Kemudian untuk barisan yang tidak monoton, contohnya itu yang pertama ada 1, min 1, 1, min 1, sampai suku min 1 pangkat N plus 1. Kemudian yang kedua ada min 1, 2, min 3, 4, min 1, sampai suku ke min 1 pangkat N dikali N. Kemudian ada contoh yang ketiga 3, 3, 3 sampai 3. Kemudian yang keempat ada 7, 6, 2, 1, 2, 3, 4. Dan yang terakhir ada min 2, 0, 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4. Untuk D dan E itu barisan tidak monoton, tetapi di akhirnya itu monoton karena berurutan dan naik. Lanjut pada teorema 12.2, yaitu sebuah barisan monoton dari bilangan real adalah konvergen jika dan hanya jika terbatas. Yang pertama yaitu jika barisan X yang himpunannya terdiri dari suku Xn adalah barisan naik terbatas atau monoton naik, maka limit dari Xn sama dengan supremum suku himpunan yang terdiri dari suku Xn. Kemudian jika ada barisan Y yang himpunannya terdiri dari suku Yn adalah barisan turun terbatas atau monoton turun, maka limit
Jadi suku YN itu infimum dari himpunan yang terdiri dari suku YN. Lanjut. Untuk membuktikannya ini terdiri dari dua arah. Arah yang pertama yaitu berdasarkan lemma barisan konvergen terbatas jika limit himpunan yang terdiri dari suku XN sama dengan X. Kita beri tanda bintang di atasnya. Dan untuk setiap epsilon ini epsilon kurang lebih dari 0, maka terdapat K epsilon anggota dari bilangan asli sedemikian hingga untuk setiap n itu lebih dari atau sama dengan K epsilon, yang mana X n ini diantara X min epsilon dan X plus epsilon. Karena himpunan yang terdiri dari suku Xn ini monoton naik, maka diperoleh X min epsilon kurang dari yaitu X min epsilon kurang dari supremum himpunan yang terdiri dari suku Xn kurang dari X plus epsilon. Maka didapat negatif epsilon yaitu kurang dari supremum himpunan yang terdiri dari suku Xn min X kurang dari epsilon. Maka nilai mutlak dari X min supremum dari himpunan yang terdiri dari suku Xn itu kurang dari epsilon. Jadi nilai limit himpunan yang terdiri dari suku Xn itu sama dengan X, sama dengan supremum dari himpunan yang terdiri dari suku Xn. Lanjut. Kemudian arah yang kedua yaitu misalnya himpunan yang terdiri dari suku Xn monoton naik dan terbatas. Xn itu kurang dari atau sama dengan M untuk setiap n anggota bilangan asli. Menurut sifat supremum terdapat X sama dengan supremum yang terdiri dari himpunan yang terdiri dari suku Xn akan ditunjukkan yaitu X sama dengan limit yang terdiri dari himpunan suku Xn jika epsilon lebih besar dari 0, maka X min epsilon bukan batas atas dari himpunan yang terdiri dari suku Xn. Akibatnya terdapat K epsilon anggota dari bilangan asli sedemikian hingga X min epsilon itu kurang dari X K epsilon. Karena himpunan yang terdiri dari Xn, suku Xn ini monoton naik, maka untuk setiap n lebih besar dari K epsilon. Sehingga diperoleh X min epsilon kurang dari Kx epsilon kurang dari atau sama dengan Xn kurang dari atau sama dengan X kurang dari X plus epsilon. Sehingga negatif epsilon kurang dari Xn min X kurang dari epsilon. Maka didapat nilai mutlak yaitu Xn min X untuk setiap nilai X kurang dari epsilon. Jadi limit dari himpunan yang terdiri dari suku Xn ini sama dengan X atau himpunan yang terdiri dari suku Xn ini konvergen ke X. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang kedua. Oleh karena itu saya persilakan. Baik, selanjutnya yaitu ada bukti 2. Jika barisan Y atau barisan YN itu barisan monoton turun, maka jelas X sama dengan negatif Y sama dengan negatif dari barisan YN adalah barisan monoton naik.
telah ditunjukkan pada bukti yang pertama bahwa limit X sama dengan supremum dari negatif YN. Pada sisi lain, limit X sama dengan negatif limit Y, dan juga kita punya supremum dari negatif YN sama dengan infimum dari YN. Karena itu, limit Y sama dengan negatif limit Y sama dengan negatif limit X sama dengan infimum dari YN. Contoh yang pertama, X sama dengan 1 per N, apakah konvergen? Penyelesaiannya, X sama dengan 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, sampai dengan 1 per N monoton turun. Semakin besar N, maka X menuju ke 0. Dengan X1 lebih besar atau sama dengan X2, X2 lebih besar atau sama dengan X3, X3 lebih besar atau sama dengan sampai Xn, Xn lebih besar atau sama dengan Xn plus 1, Xn plus 1 lebih besar atau sama dengan hingga 0. Berdasarkan teorema 12.2, X sama dengan 1 per N konvergen. Infimum dari suku barisan 1 per N adalah infimum dari 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, sampai 1 per N sama dengan 0. Limit X sama dengan infimum dari 1 per N sama dengan 0. Jadi, X sama dengan 1 per N konvergen ke 0. Selanjutnya contoh 2, Y sama dengan N per N plus 1, apakah konvergen? Penyelesaian, Y sama dengan 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, hingga N per N plus 1 monoton naik dan terbatas pada 1, sehingga Y1 lebih besar atau sama dengan Y2, Y2 lebih besar atau sama dengan Y3, Y3 lebih besar atau sama dengan hingga YN lebih besar atau sama dengan YN plus 1, YN plus 1 lebih besar sama dengan hingga 0. Berdasarkan teorema 12.2, Y sama dengan 1 per N plus 1 itu konvergen. Limit Y sama dengan supremum dari suku barisan 1 per N plus 1 sama dengan 1. Jadi, Y sama dengan N per N plus 1 itu konvergen ke 1. Contoh ketiga, diketahui Y sama dengan barisan YN dengan Y1 sama dengan 1 dan YN plus 1 sama dengan akar dari 2 plus YN. Untuk N lebih besar sama dengan 1, apakah barisan YN konvergen dan berapa limit dari YN? Yang pertama akan ditunjukkan bahwa barisan YN adalah monoton naik dengan induksi matematika. Untuk N sama dengan 1, maka Y2 sama dengan akar dari 2 ditambah 1 sama dengan akar 3 lebih besar sama dengan 1, yaitu benar. Misalkan benar untuk N sama dengan K, maka YK plus 1 sama dengan akar dari 2 ditambah YK. YK plus 1 lebih besar sama dengan YK. Kemudian akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, maka YK plus 1 sama dengan akar dari 2 ditambah YK plus 1 lebih besar sama dengan akar 2 plus YK sama dengan YK plus 1. Benar. Jadi, Y sama dengan monoton naik. Kemudian akan ditunjukkan barisan YN terbatas ke atas oleh 3 dengan YN lebih besar sama dengan 3. Setiap N elemen bilangan asli untuk N sama dengan 1, maka Y1 kurang dari sama dengan 3. Benar. Misalkan benar untuk N sama dengan K, maka YK kurang dari sama dengan 3. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Maka YK plus 1 sama dengan akar 2 plus YK1 lebih besar sama dengan dari akar 2 plus 3 sama dengan akar plus 5. Nah, akar plus 5 kurang dari sama dengan 3. Itu benar.
Jadi terbukti bahwa barisan YN terbatas ke atas dengan YN lebih besar sama dengan 3 setiap N elemen dari bilangan asli. Dari 1 dan 2 tersebut didapat YN monoton naik dan terbatas, maka YN konvergen. Misalkan Y sama dengan limit dari YN, maka Y sama dengan akar 2 plus Y. Didapat Y pangkat 2 sama dengan 2 ditambah Y. Y pangkat 2 dikurangi Y dikurangi 2 sama dengan 2. Didapat Y dikurangi 2 dan Y ditambah 1 sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2 atau Y sama dengan negatif 1. Untuk Y sama dengan negatif 1 jelas tidak mungkin. Sebab 1 kurang dari sama dengan YN dan YN kurang dari sama dengan 3. Jadi barisan YN konvergen kedua. Teorema 12.3 disebutkan bahwa setiap barisan real yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Bukti, misalkan Xn terbatas, namakan himpunan X di mana N elemen bilangan asli, maka S mungkin berhingga atau tak berhingga. Proses yang pertama yaitu S berhingga. Besar X terdiri dari himpunan X1, X2 hingga Xn, maka terdapat N bilangan asli di mana 1 kurang dari sama dengan M, M kurang dari sama dengan T. Dan barisan dari F di mana K elemen dari bilangan asli dengan F1 kurang dari F2, F2 kurang dari hingga K, sehingga XR1 kurang dari sama dengan XR2, XR2 kurang dari sama dengan hingga XM. Ini berarti ada subbarisan dari XRK yang konvergen ke XM. Kasus kedua, yaitu S tak berhingga dan terbatas, maka S punya titik limit. Maka kita tulis X elemen dari S aksen. Misalkan Vk sama dengan X negatif X kurangi 1 per K dan X ditambah 1 per K persekitaran X. Untuk K sama dengan 1, terdapat subbarisan XR1 yang mana termuat di himpunan S ketika diiriskan dengan persekitarannya, yaitu V1, di mana XR1 tidak sama dengan X, elemen dari nilai mutlak XR1 dikurangi X kurang dari 1. Untuk K sama dengan 2, terdapat subbarisan XR2 yang mana termuat dari himpunan S ketika diiriskan dengan persekitarannya, yaitu V2, di mana XR2 tidak sama dengan X, elemen dari XR2 dikurangi X kurang dari 1 per 2. Hingga K sama dengan N, terdapat subbarisan XRN yang mana termuat dari himpunan S ketika diiriskan dengan persekitarannya, yaitu Vn, tidak dengan XRN tidak sama dengan X, elemen dari nilai mutlak XRN dikurangi X kurang dari 1 per N. Ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Menurut sifat Archimedean terdapat ke epsilon elemen sedemikian sehingga 1 per K epsilon kurang dari epsilon. Maka setiap N lebih besar sama dengan K epsilon, nilai mutlak dari XRN dikurangi X kurang dari 1 per N, 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K epsilon. Jadi terbukti dari barisan XRN itu konvergen ke X. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya yaitu barisan Cauchy. Barisan Xn misalkan disebut barisan Cauchy jika setiap epsilon lebih dari 0 terdapat H epsilon bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap N dan M lebih dari sama dengan H epsilon berlaku nilai mutlak dari Xn min Xm kurang dari epsilon. Next.
Contoh. Yang pertama, barisan 1/n adalah barisan Cauchy. Jawab, ambil epsilon sebarang positif, sebagaimana definisi tadi, ada H epsilon elemen n, sedemikian sehingga karena ini akan dibagi 2 untuk n dan m, maka kita gunakan 2/epsilon, karena tadi pakainya dalam bentuk 1/n. 2/epsilon kurang dari h epsilon, maka jika n dan n lebih dari sama dengan h epsilon, yaitu menurut definisi barisan Cauchy tadi, maka diperoleh 1/n kurang dari sama dengan 1/h epsilon kurang dari epsilon per 2. Karena tadi h epsilonnya lebih dari 2/epsilon dan berlaku juga untuk m, sehingga 1/n kurang dari sama dengan 1/h epsilon kurang dari epsilon per 2. Sehingga menurut definisi kita sudah menunjukkan keduanya, yaitu nilai mutlak dari 1/n dikurangi 1/m kurang dari sama dengan nilai mutlak dari 1/n ditambah nilai mutlak dari 1/m, sama dengan nilai mutlak dari 1/n yaitu 1/n ditambah nilai mutlak dari 1/m yaitu 1/m, kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi 1/n adalah barisan Cauchy. Next. Berikutnya contoh yang kedua yang bukan merupakan barisan Cauchy, yaitu barisan 1 ditambah negatif 1 pangkat n. Untuk menunjukkan yang bukan barisan Cauchy, maka kita gunakan negasi dari definisi barisan Cauchy, yaitu negasinya terdapat epsilon 0 lebih dari 0 sedemikian sehingga untuk setiap bilangan asli H ada setidaknya 1 n yang lebih dari H dan m lebih dari H, yang mana sedemikian sehingga nilai mutlak dari xn dikurangi xm itu lebih dari sama dengan epsilon. Lebih dari sama dengan epsilon 0. Kemudian kita punya suku barisan xn sama dengan 1 plus negatif 1 pangkat n. Jika n genap, maka kita dapatkan xn itu sama dengan 2. Sedangkan jika xn plus 1 itu sama dengan 0. Ambil epsilon 0 sama dengan 2, maka kita dapat pilih misalkan m sama dengan n plus 1 untuk mengganti dua pernyataan, yaitu xn dengan xn plus 1. N plus 1 kita ganti dengan M, karena kita sedang menunjukkan dua suku, yaitu xn dan xm. Didapat bahwa nilai mutlak dari xn dikurangi xn plus 1 sama dengan 2. Nah, 2 ini sama dengan epsilon 0, maka tidak memenuhi kurang dari epsilon. Jadi, barisan xn itu bukan barisan Cauchy. Next. Selanjutnya yaitu lemma 12.5. Jika X sama dengan barisan xn konvergen, maka X barisan Cauchy. Jadi, bahwa barisan konvergen adalah barisan Cauchy. Bukti, misalkan X sebagai limit dari barisan xn, maka menurut definisi dari limit atau konvergennya, suatu barisan untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k epsilon per 2. Kita pakai epsilon per 2 karena Cauchy itu ada dua suku yang kita tunjukkan, yaitu xn dengan xm. Terdapat k epsilon per 2 elemen dari bilangan asli, sedemikian sehingga untuk setiap n lebih dari sama dengan k epsilon per 2, berlaku nilai mutlak dari xn min x kurang dari epsilon per 2. Oleh karena itu, jika h epsilon sama dengan k epsilon per 2 dan m n lebih dari sama dengan h epsilon, menurut definisinya, maka nilai mutlak dari xn min xm sama dengan nilai mutlak dari
xn min x ditambah x min xm kurang dari sama dengan nilai mutlak dari xn min x ditambah nilai mutlak dari x min xm kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Ketika ini memenuhi kurang dari epsilon dari pernyataan nilai mutlak xn min xm, maka barisan xn adalah barisan Cauchy. Next. Selanjutnya yaitu lemma 12.6. Jika xn barisan Cauchy, maka xn terbatas. Bukti, diketahui xn barisan Cauchy, dan misalkan epsilonnya itu sama dengan 1. Jika h sama dengan h1 dan n lebih dari sama dengan h, maka nilai mutlak dari xn min xh itu kurang dari 1. Dengan ketaksamaan segitiga, nilai mutlak xn kurang dari sama dengan nilai mutlak xh ditambah 1 untuk setiap n lebih besar sama dengan h. Namakan M sama dengan supremum himpunan dari nilai mutlak x1, x2 sampai nilai mutlak dari xh-1. Nilai mutlak dari xh yaitu xh dan nilai mutlak dari negatif 1 yaitu 1. Maka diperoleh nilai mutlak xn kurang dari M untuk setiap n elemen bilangan asli. Jadi, terbukti bahwa barisan xn itu terbatas. Next. Selanjutnya yaitu lemma 12.7. Kriteria kekonvergenan Cauchy. Barisan xn konvergen jika dan hanya jika xn barisan Cauchy. Bukti jelas dari lemma 12.5. Kemudian misalkan xn barisan Cauchy. Karena xn barisan Cauchy, maka xn terbatas. Ambil epsilon lebih dari 0 sebarang. Terdapat h epsilon per 2 elemen bilangan n, sedemikian sehingga jika n m lebih dari sama dengan h epsilon per 2, maka nilai mutlak dari xn min xm itu kurang dari epsilon per 2. Karena x aksen sama dengan barisan xn k konvergen ke x, terdapat k lebih dari sama dengan h epsilon per 2 dengan k elemen himpunan N1, N2, dan seterusnya. Sedemikian sehingga nilai mutlak dari xk min x kurang dari epsilon per 2. Karena k lebih dari sama dengan h epsilon per 2 untuk m sama dengan k, maka nilai mutlak dari xn min xk sama dengan nilai mutlak dari xn min xk itu kurang dari epsilon per 2. Akibatnya, jika n lebih dari h epsilon per 2 diperoleh, nilai mutlak dari xn min x sama dengan nilai mutlak dari xn min xk ditambah xk min x kurang dari sama dengan nilai mutlak dari xn min xk ditambah nilai mutlak dari xk min x kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa barisan xn itu konvergen. Demikian penyampaian dari kelompok kami. Kurang-kurangnya mohon maaf. Selanjutnya diserahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya kami buka sesi diskusi. Barangkali teman-teman ingin bertanya, kami persilakan.